Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabarnya anak sekalian? Bagaimana? Baik? Ya, alhamdulillah. Bapak doakan semoga semuanya ada dalam keberkahan, sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebelum pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya, marilah kita lanjutkan tadarus Al-Quran pada hari ini. Silakan buka Al-Qurannya surah Al-Isra ya, ayat 76 sampai 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnata ma qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li minal ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Mas sekalian, tema pembelajaran pada hari ini adalah hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Adapun kompetensi dasarnya memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah ya. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ya, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah, menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah sekalian, Rasulullah SAW sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror. Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Semakin hari teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersamaan dengan itu pula, istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Namun perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Nah, bagaimana caranya? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk apa? Maka caranya untuk berhijrah ke, tentunya kalian sudah pada tahu, ke Madinah, ya. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya hijrah. Dari mana? Nah, hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah. Nah, bermula dari peristiwa hijrah inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Ya, terkadang kejayaan dan kesuksesan itu diawali dengan keprihatinan. Nah, selanjutnya ya, kita tentunya akan mengetahui tentang sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah, ya. Apa penyebabnya? Ya, marilah kita bahas, ya, sebab-sebab terjadinya Rasulullah SAW hijrah. Nah, sekalian, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, apa akibatnya? Maka hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy maka mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, ternyata justru istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir pada waktu itu bersamaan, ya. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah yang serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyahnya di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut dengan tahun duka cita, ya, atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu pada waktu itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ya. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah. Itu tepatnya pada tanggal 27 Rajab, ya, 621 Masehi.
atau Hijriah ya. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW apa hasilnya? Ya, Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang selama ini kita laksanakan, yaitu sholat fardu 5 waktu ya, sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan ya, usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus ya digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah ya. Nah sekalian, awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj ya, Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Apa isi perjanjiannya? Kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling menfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah yang kedua ya, Aqobah 2, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah 2 diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi.
sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Nah, atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena apa? Karena tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang keadaan perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar. Kedua orang putrinya, Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhaira. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari itu ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'ail diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali. Kemana? Ke arah selatan, kemudian menuju Tihama, itu di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan.
Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara, ya, pada waktu itu siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup ataupun mati, maka ya hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, dan termasuk Suraqah bin Malik, ya, yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud, dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar, ya, pada waktu itu sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur, ya. Hal itu berulang sampai 4 kali. Coba ya bayangkan, 4 kali terus menerus kudanya selalu tersungkur. Nah, Suraqah yang percaya kepada dewa, ya, berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, ya. Nah, pertanda buruk nih bagi saya, katanya. Sehingga dia akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali lagi dia ke Mekah. Selama 7 hari terus menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara, ya, musim kemarau, dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa, ya, itu Quba itu yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid itu menjadi masjid pertama, ya, dalam sejarah Islam. Itu, ya, kalian harus tahu. Masjid pertama dalam sejarah Islam itu adalah Masjid Quba. Selanjutnya beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Maka sholatlah beliau di sana. Maka inilah salat Jumat pertama, ya, dalam Islam. Khutbahnya pun tentunya merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar selanjutnya tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah, ya. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan, ya, yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan regu genderang. Mereka sangat mengeluh-elukan, ya, Nabi Muhammad SAW, dan genderangnya pun, ya,
gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan, tuh ya. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan, ya. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, engkau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah ya syair penyambutan ya yang dilakukan oleh warga Madinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekalian, selanjutnya untuk materi ya dan tugasnya pembelajaran pada hari ini, silakan kalian buka di Google Classroom pada kelasnya masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.